Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbak Miss Jagat. Kali ini Mbak Miss Jagat mau bercerita tentang apa yang pernah terjadi di daerah sini ya teman-teman. Yaitu peristiwa terjadinya pembunuhan antara majikan dan karyawannya ya teman-teman. Pada saat itu korban adalah berinisial LM dan yang membunuh 2 orang adalah karyawannya ya teman-teman. Karena saudara LM ini atau korban ini adalah seorang juragan kayu, maka dengan modus memberikan petunjuk bahwa ada orang yang menjual kayu ya teman-teman. Motifnya adalah harta korban teman-teman ya. Dan dibawalah si korban ke atas sana ya teman-teman ya, di bagian alas haji untuk melihat kayu yang kata pelaku mau dijual ya teman-teman ya. Dan sampai di tempat kayu yang kata korban mau dijual itu katanya korban lagi mengukur besarnya kayu dan lihat jumlah kayu ya teman-teman. Dan di saat itulah terjadi eksekusi teman-teman. Ditusuklah si korban pakai pisau di bagian ketiak ya teman-teman ya. Itu menurut cerita dari pelaku setelah diinterogasi ya teman-teman. Pada saat itu si korban tidak langsung meninggal dan sempat mengadakan perlawanan, tapi karena dia sudah terluka, akhirnya dia melarikan diri, tapi dikejar teman-teman ya. Dari atas sana dikejar, akhirnya sampai di hutan ini teman-teman ya. Di pinggir hutan ini, di tengah-tengah hutan ini ya, maksud saya di tengah-tengah hutan ini. Karena dulu ini di sini adalah ditanami pohon kakao yang sudah berbuah dan pohonnya agak pendek-pendek, dan pelariannya si korban itu terhambat atau terhalang oleh pepohonan ya teman-teman. Akhirnya terjatuh dan dihujani pakai batu teman-teman. Akhirnya korban tersungkur dan dihujani pakai batu, lalu meninggal di sini teman-teman ya, di bagian sengonan sini dulu pohon kakao teman-teman. Dan pada saat itu sebenarnya banyak orang ya teman-teman ya, karena masih siang sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Dan di bagian sebelah sana itu ada jalan, di pinggir jalan itu ada ibu-ibu yang lagi ngarit atau yang nyari rambanan buat pakan kambing ya teman-teman. Dan mendengar kegaduhan, sebenarnya mendengar kegaduhan teman-teman. Tapi si pelaku untuk menyamarkan bahwa itu bukan pembunuhan ya, menyamarkan dengan kata-kata seolah-olah dia lagi berburu babi hutan teman-teman ya. Berteriak, kalau bahasa sini maaf, berteriak celeng begitu teman-teman ya. Dan akhirnya semua orang yang mendengar dikiranya berburu babi hutan. Lalu setelah menghabisi korban, kedua pelaku turun ke jalan teman-teman.
sambil yang satu menenteng pisau, dan ibu-ibu yang lagi cari Rambana itu melihat dia menenteng pisau dan sedikit ada bercak darah. Tapi ibu-ibu tidak menyangka kalau itu adalah habis membunuh seorang ya teman-teman. Kemudian ibu-ibu tadi langsung setelah selesai bawa rumput itu merumput ya, langsung pulang. Dan korban melarikan diri ya teman-teman. Yang satu melarikan diri ke Sumatera, yang satu tertangkap di kampungnya mungkin teman-teman ya, kalau tidak salah di kampungnya, di rumahnya ya, pelaku utamanya yang menikam itu. Yang satu tertangkap dan yang satu lari ke Sumatera, dan akhirnya polisi mengendus keberadaan sang pelaku di Sumatera, dan akhirnya dijemput di sana teman-teman ya, ditangkap pelaku yang satu. Kemudian setelah pembunuhan itu sekitar jam 2 atau 1 siang ya teman-teman ya, kemudian ada terdengar ya malamnya ya, sampai malam ya teman-teman ya, malamnya itu terdengar ada erangan atau rintihan semacam menahan rasa sakit. Itu orang yang berjalan ke arah Roban karena kondisi hujan gerimis. Orang yang mendengar itu istirahat ya, berteduh, tapi mendengar suara erangan atau rintihan ya. Perkiraan masih hidup ya teman-teman. Tapi setelah itu dia tidak menghiraukan, pergi saja, karena memang di sini banyak sekali penampakan kalau malam ya teman-teman ya. Ada semacam hantu perempuan juga teman-teman. Akhirnya pada siang harinya teman-teman ya, siang harinya itu semalam memang sudah gempar teman-teman, tapi gemparnya lagi pas di siang hari, pas diketemukannya jasad ya. Dicari satu malam tidak ketemu, langsung siangnya ketemu di sini teman-teman ya, tepatnya di daerah sini ketemu jasadnya. Dan yang mirisnya lagi, ibu-ibu yang tadinya kemarin melihat ada orang bergegas turun dari sini ke jalan langsung ke arah parit sana ya, mungkin mencuci pisau atau membuang pisau teman-teman, saya tidak tahu ya. Itu ibu-ibu itu kaget teman-teman. Oh ternyata berarti kemarin orang-orang yang lari membawa pisau itu orang yang membunuh korban tersebut. Tuh teman-teman ya, ibu-ibu itu bercerita seperti itu sambil dia tercengang kaget teman-teman. Dan ibu-ibu itu akhirnya shock ya teman-teman ya, karena dia mungkin punya penyakit dalam mendengar kondisi seperti itu, dan dia sebenarnya secara tidak langsung menyaksikan ya teman-teman ya. Akhirnya kaget, shock, dan jatuh sakit teman-teman ibu-ibu itu. Ini lokasinya di daerah sini ya teman-teman, pas pembunuhannya ya. Akhirnya shock, setelah shock dia jatuh sakit dan tidak lama meninggal dunia teman-teman. Tidak selang lama meninggal dunia ya, karena mungkin kaget ya teman-teman ya. Sebenarnya secara tidak langsung menyaksikan pembunuhan itu, tapi tidak tahu ya teman-teman. Arahnya dari sana teman-teman ya, lari ke sini, terhalang oleh pohon kakao, langsung jatuh dan dihujani batu. Karena jasadnya, di saat ketemu jasadnya itu kepalanya hampir tidak dikenali ya teman-teman, bengkak, dan padahal yang kena pisau di bagian ketiak, tapi mukanya hampir hancur karena dihujani batu mungkin teman-teman ya. Dan pelariannya yang satunya yang tangkap di rumah itu melarikan sepeda motornya teman-teman ya, sepeda motornya, tapi dilacak sama polisi, langsung ketemu. Dan kemudian sang pelaku di penjara
kalau tidak salah 16 tahun, divonis 16 tahun teman-teman, di penjara di Nusa Kambangan. Dan yang satunya dijemput di Sumatera, di tempat saudaranya ya teman-teman, karena informasinya tepat, lalu dijemput di sana teman-teman ya, kemudian dibawa ke Jawa dan juga dipenjarakan di Nusa Kambangan. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit cerita tentang peristiwa apa yang terjadi di sekitar sini ya teman-teman, di sekitar Desa Gedung Segok. Tidak ada habis-habisnya Mbak Mi Jagat menguak tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dari zaman lampau sampai zaman modern seperti ini. Sering terjadi, ada kejadian yang terjadi di daerah sini teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, komen, subscribe di channelnya Mbak Mi Jagat, supaya Mbak Mi Jagat tetap semangat untuk mencari spot-spot atau cerita-cerita yang mengandung mistis dan cerita-cerita legenda atau cerita-cerita sejarah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.